Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Safira yang khusus membahas masalah umroh dan haji. Saya Andi Alamsyah, CEO Safira. Kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat penting. Bersama kami ada seorang pengusaha umroh dari negeri jiran. Saya perkenalkan Datuk Haji Muhammad Idham Isa. Beliau adalah CEO Global Travel yang head office-nya ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Assalamualaikum Pak Idham, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Andi, Alhamdulillah, syukran Pak Andi. Terima kasih kerana menjemput saya di dalam live talk bersama Pak Andi ini. Iya Pak Idham, terima kasih. Sekarang ini Pak Idham ada di Mekah ya Pak ya? Ya, saat ini ada di Mekah di Hotel Safwa sekarang. Oke, jadi Pak Idham ini berangkat umroh dari Kuala Lumpur pada tanggal 23 Oktober beberapa hari yang lalu, dan beliau sudah melakukan perjalanan ke Madinah, dan kemarin umroh ya Pak ya? Ya, Kapan kemarin pelaksanaan umrohnya? umrohnya kemarin Pak. Oh kemarin, terus langsung tahallul, gundul itu Pak? Iya Pak, 2 tahun tidak bisa tahallul itu kan. Jadi ini niat Pak. Gimana? Gimana rasanya Pak setelah 2 tahun yang biasanya Bapak setiap bulan, 2 minggu sekali ke Mekah, sekarang 2 tahun, terus sekarang bisa kembali lagi ke Mekah untuk laksanakan umroh, perasaannya bagaimana Pak? Masya Allah Pak, perasaannya tidak dapat digambarkan Pak. Sebab kita selama 2 tahun ya, belum bisa dapat pergi ke Tanah Suci Mekah Madinah langsung disebabkan oleh pandemik ini. Rata-rata jemaah di Malaysia ini memang pingin. Jadi Alhamdulillah saya datang sebagai tetamu Allah yang dijemput oleh Allah datang ke Mekah dan Madinah langsung untuk ingin tahu sendiri bagaimana keadaan di sini dan juga prosedur yang terbarulah Pak. Tapi perasaan saya itu apabila melihat makam Rasulullah sama Kaabah itu menangis terus Pak. Alhamdulillah, Bapak beruntung lebih awal berangkat ke Tanah Suci. Saya dan teman-teman travel di Indonesia masih berharap agar segera dibuka, Pak. Untuk di Malaysia, Pak, kondisi COVID di Malaysia seperti apa saat ini, Pak? Saat ini Alhamdulillah kadar vaksinasi di Malaysia ini begitu cepat ya. Jadi kita sudah capai dos pertama itu 97% rakyat dewasa di negara Malaysia. Dan untuk 2 dos itu sudah 94, hampir 95% sudah rakyat dewasa sudah mendapat 2 dos ya. Dan populasi di Malaysia ini 70% sudah mendapat 2 dos vaksin, kecuali anak-anak kecil yang kita tidak berikan vaksin ya. Jadi justru itu Pak, kalau kita lihat ya daripada bulan Januari 2021 itu, Malaysia itu jangkitannya mendadak meningkat ya, daripada ratusan, puluhan jadi ratusan, langsung jadi puluhan ribu gitu. Jadi pada Januari, Februari itu Malaysia itu hampir mencapai 30,000 per hari ya, jemaah yang rakyat yang dijangkiti COVID-19. Jadi alhamdulillah disebabkan oleh sistem PIK ya yang dibuat oleh kerajaan Malaysia, PISK itu, jadi mereka dapat cepatkan pengambilan vaksin kepada rakyat Malaysia, yang mana dalam bulan Oktober sebelum Oktober ya, pertengahan Oktober sudah selesai 90% populasi rakyat Malaysia 18 tahun ke atas. Jadi itu adalah satu berita gembira apabila kerajaan Malaysia, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, dia memberi satu kabar gembira apabila kita bisa rentas negeri, iaitu state
cross state dan juga kita bisa rentas negara langsung. Seperti kita di travel agency ini, kita tidak yakin ya kita bisa terbang pada Oktober ini. Tetap kita semua beranggapan pada Disember 2021 baru border daripada Malaysia buka. Tapi alhamdulillah diberi rezeki yang lebih awal, Oktober kerajaan Malaysia sudah buka border. Tetapi kita belum terima lagi orang dari negara luar masuk untuk pelancongan gitu, Pak. Oke. Untuk jenis vaksinnya apa, Pak, di Malaysia, Pak? Di Malaysia ini kita ada 5 jenis vaksin ya. Yang pertama AstraZeneca. Yang kedua kita ada Pfizer ataupun Comirnaty. Yang ketiga kita punya Sinovac. Kita ada Sinopharm dan CanSino, Pak. Tiga vaksin itu daripada China. Yang 2 vaksin itu daripada Oxford dan juga Ireland, UK dan juga satu Pfizer saya tak tahu di mana, Belgium ya. Iya. Untuk syarat orang Malaysia berangkat umroh itu syaratnya seperti apa, Pak? Seperti Bapak syaratnya, rekrutmennya seperti apa? Syaratnya mudah saja. Harus 2 dos vaksin. Kerajaan Malaysia kalau kata AstraZeneca ataupun Pfizer itu dan Sinovac, tidak ada masalah bagi kita untuk kerajaan Malaysia berikan kebenaran untuk kita keluar, Pak. Tetapi kita akan ikut follow rules daripada negara yang kita akan tujui. Begitu. Kalau kata Saudi Arabia perlukan booster ataupun Sinovac tidak bisa masuk ke Saudi Arabia. Jadi kita harus mengikut peraturan daripada negara tersebut. Tapi bagi kerajaan Malaysia, first you sudah vaccines and then that's all, Pak. There's nothing. Ya. Jadi artinya kalau jamaah Malaysia vaksinnya dari Cina, Sinovac, Sinopharm, itu mereka harus booster ya, Pak ya? Itu terserah kerajaan Arab Saudi. Buat masa sekarang, untuk kerajaan Arab Saudi, Sinovac dan Sinopharm itu perlu booster. Tetapi kita ada 2 cara, Pak, untuk berangkat umroh ini. Nombor 1, kalau kita punya Sinovac ataupun Sinopharm, kita bisa kuarantin di Jeddah, Mekah ataupun Madinah mengikut pesawat tersebut. Landing berapa hari, Pak? Karantinnya berapa hari? Karantinnya ada 2 ya, 4 malam ataupun 5 malam. Terserah jadual penerbangannya. Kalau jadual penerbangannya itu pagi sampai, kalau sampai pagi itu harus 5 malam karantin. Kalau kita sampai sore, harus 4 malam karantin gitu. Oke. Ini di rombongannya Bapak ini 25 orang ya, Pak ya? Itu semua pengusaha travel? Ya, ini yang saya bawakan ini adalah disponsor oleh Zoar.com.sa, Muhtara Group, Eco Group, Limeridian Group, and then daripada Yusuf Al-Oter. Lepas tu Dar Al-Gufran yang sponsor kita ini, termasuk kita punya muasasah Ilham Abu Sahad. Jadi semua itu yang sponsor 25 travel agency ini langsung untuk kita bahas berkaitan dengan SOP terkini, lawatan inspection untuk hotel, dan juga kita sendiri ingin tahu, Pak, adakah cerita-cerita yang masuk ke Malaysia ataupun Indonesia itu yang berlega di WhatsApp itu benar ataupun tidak. Kadang-kadang cerita-cerita itu membebankan kita, Pak. Kita tidak benar. Kita tidak di sana, tapi cerita itu macam membebankan kita. Jadi kita langsung di sini, Pak, tidak seperti yang digambarkan, Pak. Begitu. Oke. Jadi saya kembali lagi ke syaratnya, Pak ya. Jadi harus vaksin. Baik. Kalau salah satunya pakai Sinopharm harus karantin atau booster di Malaysia. Untuk booster di Malaysia belum ada ya, Pak ya? Belum bisa ya? Sekarang di Malaysia ya, kerajaan dia ada 2, Pak. Satu booster ataupun dos penggalak. Okay? Dos penggalak ini adalah untuk meningkatkan imuniti kepada rakyat Malaysia berumur 60 tahun ke atas, frontliner ataupun
rakyat Malaysia yang punya penyakit kritikal gitu. Okey, jadi booster itu dibenarkan oleh kerajaan Malaysia untuk rakyat Malaysia yang perlukan booster seperti untuk menunaikan umrah. Itu bisa sekarang. Oh, jadi yang mau umroh dikasih booster di Malaysia ya, kalau Yes, memang memerlukan. dikasih booster. Ya, tetapi Oke. saya mau kongsi sikit ya Pak ya. Dalam 25 travel agency ini, 2 orang saya punya sahabat saya daripada travel agency di Malaysia ini yang berangkat sama saya adalah Sinovac, Pak. Jadi apabila Sinovac, Pak, mereka harus ambil package quarantine. Jadi mereka sudah terbang 5 malam awal sebelum saat grup sampai. Jadi di sana alhamdulillah saya punya sahabat yang di Madinah itu telah bawa mereka pergi ambil booster Pak di Madinah. Oh, jadi mereka berangkat 5 hari lebih awal, kemudian karantin di Madinah dapat booster. Ya. Di Madinah saya minta sahabat saya daripada Madinah bawa mereka itu pergi terus ambil booster di sana. Oke. Dapat vaksin apa di Saudi, Pak? Temannya, Pak? Itu di rata-rata di Saudi ini ya, Pak. Mereka lebih suka AstraZeneca, Pak. Oh, oke. Gratis, Pak? Free? Gratis, Pak. Semuanya gratis. Oh, oke. Oke, Bapak berangkat dari KL pada tanggal 23 Oktober, pakai pesawat apa, Pak? Saudi Airlines, Pak. Oh, Saudi Airlines ya. Kemudian ya, buat masa sekarang di Malaysia hanya Saudi Airlines yang operate for direct flight lah. Oh, Malaysia Airlines nggak ada ke Malaysia Airlines Jeddah, ya? startingnya 18 November, Pak. Oh, oke. Kondisi di pesawat bagaimana, Pak? Apakah ada protokol kesehatan atau ada jarak begitu di pesawat? Ya, ternyata jarak itu tiada. Ya, jarak itu tiada. Kondisi di pesawat, kalau kata kita rimas ya, memakai mask ya. Sebab kalau buat masa sekarang ya, Saudi Airlines daripada KL, kita akan transit di Maldives, Pak. Transit di Maldives. Ya, selama untuk itu adalah dipanggil technical transit, technical landing untuk 1 hour, for 1 hour, and then they take jemaah ni customer daripada Maldives untuk pulang ke Saudi Arabia. Jadi ternyata kapasiti pesawat itu apabila tiba di Maldives itu penuh, Pak, full capacity. And then rata-rata di dalam itu ada yang memakai mask, ada yang tidak pakai masker, Pak. Jadi terserah kita sama ada kita rimas, kalau tidak sebelum berangkat, memakai mask. Maaf Pak Idham, sebelum berangkat itu Bapak tes PCR dulu ya di KL sebelum berangkat? Ya, sebelum berangkat kita kena tahu ya Pak ya, syarat kemasukan ke Saudi Arabia ini 72 jam sebelum ya PCR test ya. Jadi kita harus tahu kapan kita landing di Saudi Arabia. Jangan sampai PCR itu tidak valid semasa landing, Pak. Harus tahu timing dia, Pak. Berapa lama apabila kita PCR, berapa lama result akan keluar dan bila kita akan berangkat. Begitu. Itu laboratoriumnya itu tertentu apa bebas? Bebas, Pak. Janji laboratoriumnya itu disahkan oleh Kementerian Malaysia ya. Itu pun sudah cukup. Kementerian Kesihatan Malaysia sudah cukup. Kemudian proses di Jeddah bagaimana, Pak? Ceritanya, Pak? Alhamdulillah ya, sekarang ini Saudi Terminal 1, Terminal 1 sudah beroperasi sepenuhnya. Airport baru ya, Pak ya? Terminal baru, Pak. Terminal baru, saya lihat ya, Pak ya, minta maaf di sini ya, bukannya kita mau ambil kredit ini ya. Saya lihat terminal di Saudi Terminal 1 ini persis KLIA, Pak, sebenarnya. Jadi bagi jemaah Malaysia itu senang, Pak. Sebab lantainya sama, cara pergerakan yang sama. Jadi alhamdulillah, Pak, bagi kita. Mungkin kontraktornya sama, Pak. Kontraktor KLIA sama kontraktor yang di Jeddah itu sama, Pak. Iya, Pak. Sebab konveyornya sama, jalannya sama, semua sama. Jadi bagi Pak Idham ini seperti pulang ke rumah ya, Pak ya? Iya.
Tapi ada decoration yang bagus ya Pak. Dia ada aquarium yang besar, di situ ada ikan jaws apa semua di tengah-tengah airport itu. Memang atraktif. Di tempat yang baru ini memang atraktif ya di Terminal 1 ini. Tapi satu saja Pak. Di Terminal 1 ini conveyor for air zam-zam belum ada. Jadi jemaah itu tidak bisa bawa balik air zam-zam Pak. Kalau mengikut Terminal 1. Ya. Oke, nanti kita lihat gimana caranya triknya Pak Idham bawa air zam-zam nanti. Kalau mau pulang saya ingin tahu. Untuk pemeriksaan di Saudi, maaf Pak, di Malaysia pakai apps apa untuk menunjukkan vaksinnya Pak? Kan mesti diperiksa di Saudi. Oke, di Malaysia itu kita menggunakan apps My Sejahtera ya. Jadi My Sejahtera itu kita bisa download PDF. Untuk sijil vaksinasi kita. Cukup untuk sijil vaksinasi itu kita hantar kita bawa bersama. Jadi sebelum berlepas itu ya Pak ya, harus pastikan paspor. Nombor 2 harus pastikan visa. Nombor 3 harus pastikan mukim ya. Mukim itu sebelum berangkat harus diisi 72 jam sebelum. Kemudian harus dipastikan bawa PCR test. Harus dipastikan bawa sijil vaksinasi. 5 itu harus ada semasa berlepas Pak. Mukim itu apa Pak? Mukim itu adalah satu laman web ya di Saudi Arabia yang harus diisi oleh para pengusaha travel agency ini, pengusaha umrah dan haji ini untuk memberitahu kapan landingnya dan juga apa vaksinasinya. Ya. Itu biasanya urusannya dengan muasasah Pak ya? Itu sebab di Malaysia ini Pak ada 3 jenis visa ya, iaitu visa bisnes, visa umrah dan visa turis. Jadi turis Bapak itu kemarin pakai visa apa? Bisnes Pak, ziarah amal Pak. Oh, bukan visa umrah Pak? Iya enggak. Saya 25 travel agency ini semuanya bisa bisnes Pak, yang diberi oleh Muasasah Ilham Abu Saha. Berlaku berapa lama visa bisnisnya? 360 hari, 90 hari setiap kali masuk. Oh, berarti Bapak bulan depan berangkat lagi bisa dong? Kan 1 tahun Pak validity visanya. Bisa, alhamdulillah. Dan sekarang ini ya Pak, untuk pengetahuan Bapak, untuk pesawat charter ya, 4 digit flight, no problem Pak untuk carry business visa Pak. Oke. Ya, dibenarkan oleh pihak Saudi Arabia sekarang. Sudah banyak orang Malaysia yang berangkat umroh, Pak? Alhamdulillah, jemaah-jemaah yang terkandas sudah mulai untuk berangkat umroh. Dan kita sendiri pun berangkat first group kita adalah 3 November ini, Pak. Sebelumnya belum ada, before 3 November sudah ada. 3 November dengan visa itu umroh. Ya, 3 November itu kita berangkat menggunakan visa umrah. Jadi yang travel agency lain tu sudah mulai berangkat daripada tanggal 20 Oktober, Pak. Dengan visa umrah, Pak ya? Ada yang visa umrah, ada yang turis visa, Pak. Oh, oke. Turis visa? Ya. Bukan bisnis visa? Bukan, turis visa. Nanti saya akan ceritakan sama Pak Andi apanya funny this visa, Pak. Turis visa dan umrah visa ni. Saya tak tahu kenapa. Saya ingin tahu turis visa bagaimana, Pak? Begini Pak sekarang, ceritanya di sini ya Pak, untuk Saudi Arabia ini, kita di Malaysia kan bisa guna turis visa dan juga umrah visa. Yang kita lihat ini, regulasinya tak sama Pak. Ternyata visa turis ini lebih memudahkan. Dia ada pro and kontra ya, saya akan cerita pro and kontranya. Visa turis ni Pak, bisa masuk ke Saudi Arabia full capacity Pak Bas. Kemudian hotelnya bisa 2, 3, 4. Kemudian juga visa turis ini pembelian hotelnya tidak perlu menggunakan manasah sistem ataupun makam sistem. Jadi kita tidak perlu bayar lagi 10% di makam sistem. Harga hotel untuk turis visa ni ternyata lebih murah daripada harga untuk umrah visa, Pak.
Jadi itu yang buatkan, kalau kata kita lihat sekarang ya, kondisi visa umrah harus 25 jemaah. Ya, satu Tetapi bis mulai 25 sekarang, jemaah. ya, tapi mulai sekarang full capacity bus tiada masalah. Mulai sekarang. Okey. Cumanya hotelnya harus berdua sahaja, Berdua. Pak. Kemudian berkaitan dengan sebentar, bas, hotel. Kemudian kita harus beli, muasasah harus beli hotel dan juga bas untuk kita. Kita tidak bisa beli langsung ke hotel. Keempat, jemaahnya hanya 18 tahun hingga 60 tahun, Pak. Ya, ya, ya. Oh, Ya, ada kalau bisa, batasan 60 tahun, Pak. ya, kalau kita visa umrah batasannya 60 tahun. Kalau Oh, visa turis, 18 Pak, sampai 60. ya, kalau visa turis tiada batasan, Pak. Loh, kan enak enak ke Saudi pakai visa turis, Pak. Itu saya cakap funny-nya di situ, Pak. Kenapa harus kita menggunakan visa umrah? Kalau kita visa turis itu lebih bagus. Tetapi, Pak, kalau kita ada kematian, pengurusan, di situ visa umrah lebih bagus. Jemaah muasasah yang tanggung. Kemudian, Pak, masalah visa turis dengan visa umrah ini daripada segi lapangan, Pak. Kemasukan memudahkan, Pak. Harga pakej akan lebih murah. Tetapi, di lapangan itu yang berbeza, Pak. Bapak bayangkan, Pak. Kalau kata visa turis itu kita berangkatkan 100 orang, Pak. Okey. 100 orang itu setibanya di Jeddah itu, bagaimana kita mau entry untuk dapatkan aplikasi Etamarna dan juga Tawakalna, Pak. Aplikasi Tawakalna dan Etamarna ini, Pak, harus menggunakan nombor daripada Saudi, Pak. Enggak bisa roaming. Roaming bisa download tapi tidak bisa mendapat kode tag. Kode transaksi itu tidak bisa dapat, Pak. Jadi Oh, oke, oke. itu yang, ya, jadi bagaimana dalam masa kita sudah sampai 100 jemaah yang kita bawa itu, bila boleh siap untuk 100 jemaah itu untuk dapatkan fingerprint untuk pembelian SIM card. SIM card. Ya. Jadi walaupun 25 ejen ini yang saya bawa, prosesnya mengambil 1 jam, Pak. 1 jam lebih saya tunggu di bas. Sebabkan oleh owner-owner ini semua mau tukar SIM card. Kemudian kalau kita menggunakan visa umrah, itu penghasilan Itamarna dan juga Tawakalna itu dibuat oleh muasasah. Muasasah yang selesaikan untuk pendaftaran masuk ke Raudah, pendaftaran masuk ke Masjidil Haram, pendaftaran masuk ke Umrah, pendaftaran masuk untuk ziarah Rasulullah, makam Rasulullah. Jadi untuk visa turis ini, saat kita tiba baru kita bisa aktifkan Tawakalna dan Itamarna. Okey. Itu perbezaannya, Pak. Oke. Jadi ada 2 aplikasi yang kita harus download. Yang pertama Etamarna, itu yang berhubungan dengan health ya, Pak ya. Ya. Berhubungan dengan vaksin dan lain-lain. Yang kedua aplikasi Tawakalna, itu berhubungan dengan masuk ke masjid atau kemana-mana begitu ya, Pak ya. Jadwal Dia umroh gini, dan Pak. lain-lain. Begini, Pak. Itu, Pak. Dia sebenarnya untuk pertama kita harus download Tawakalna, Pak. Kalau Oh, kita belum Tawakalna dulu. kalau kita belum aktif di sana, kita tidak bisa masuk ke Itamarna. Begitu. Oke. Ya, di Tawakalna ni adalah yang Bapak cakap tu health tu. Itu di Tawakalna. Di situ ada vaksin kita, ada gambar kita. Semuanya ada di situ. Itu yang Tawakalna. Tawakalna, ya. Yang Etamarna. Itamarna ni adalah Tawakalna. Okey. Itamarna ni hanyalah untuk kita dah apply for saja, Pak. Apply apa, Pak? Maaf. Permit Oh, kemasukan. oke. Oke. Dan ini bisa di-download kalau pakai SIM card lokal, nggak bisa roaming. Ya, roaming can download. Oke. Local SIM card local or roaming can download, but forget activation code, ya. Activation code dia akan hantar ke SMS, ya, ke message, ya.
Jadi itu yang buatkan kalau roaming sampai sudah tidak bisa dapat kode booking itu, kode tag itu. Kalau Oke. kata untuk dapatkan kode tag itu harus menggunakan local punya number. Oh, oke. Jadi roamingnya bisa, tapi kodenya itu di SMS ke local number. Ya, kodenya tidak bisa dapat. Jadi untuk jamaah yang visa turis maupun visa bisnis itu individual mereka harus ngurus sendiri tawakalnanya. Betul. Tapi kalau yang pakai visa umroh, aplikasi Tawakalna dan Etamarna ini diurus oleh muasasah. Sah? Betul. Betul. Oke. Bukan diurus oleh muasasah. Kemasukan permitnya, Itamarnanya itu diurus oleh muasasah. Oh, oke. Tapi setiap jamaah harus Tawakalna. bawa handphone berarti, Pak? Betul, Pak. Handphone pula, Pak. Ini cerita pasal handphone pula. Handphone Samsung problem, Pak. Ya salam. Harus iPhone, Pak. Berarti Bapak harus bawakan saya iPhone yang baru, Pak, dari Jeddah, Pak, untuk saya. Itu yang saya bahas, Pak, ya. Yang bahaskan bersama teman-teman travel agency. Apakah kita perlu beli ya di Saudi Arabia ini 50 iPhone untuk kegunaan jemaah? Itu yang kita tanda tanyanya, Pak. Kalau kata orang tua-tua, Pak, orang tua-tua yang umur 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas dari kampung, bagaimana, Pak? WhatsApp-nya pun tidak tahu. Bagaimana mereka mau guna Tawakalna ni, Pak? Tawakalna ni berat ya, Pak ya. Kalau kata kita kena lihat ya, Pak ya. Phone tiada bateri. Ya, phone tiada bateri. Phone tertinggal di dalam bilik. Ini terjadi ya, Pak ya, masa saya berangkat ni. Iya. Mau tawaf, phone tinggal dalam bilik. Kena perlu pergi ke bilik, ambil phone. Mau pergi ke Raudah, tiba-tiba phone-nya mati. Baterinya habis. Kena charge dulu, baru boleh masuk. Itu terganggu ya, Pak, pergerakannya, Pak. Oke. Ya, karena memang Bapak pakai bisnis visa. Ya. Coba Bapak cari yang pakai visa umroh. Ya, visa itu umroh biasanya diurus sama muasasah, jadi jamaahnya nggak perlu bawa handphone. Saya dengar begitu, Pak. Betul, mereka diberikan itu gelang warna merah. Oh, oke. Ya, gelang merah itu. Jadi ini untuk Bapak ini, waktu dari Jeddah langsung ke Nabawi ya, Pak ya? Ya. Langsung ke Madinah. Ya, betul. Di Madinah di hotel apa, Pak? Kita di Muhtara Group itu mereka berikan hotel Zowar International, Pak. Oke, tahu saya. Ya. Untuk biliknya, karena Bapak visa bisnis, satu kamar bisa berapa orang? Satu bilik? 3 orang, 4 orang tidak masalah. Oke. Ya, kalau kita visa umroh harus 2 orang. Terus makannya bagaimana, Pak? Buffet atau Pak, dikirim ke kamar? Buffet dine in, Pak. Oh, ya. Tiada masalah dari segi sebelum ini kan katanya harus dihantar ke kamar, sudah tiada masalah, Pak. Semuanya harus bisa pergi ke restoran. Oke. Kemudian untuk itu, Pak, untuk sholat 5 waktu di Nabawi, pakai aplikasi apa bebas? Okey, dia begini ya. Kalau kata kita menggunakan, saya tersalah, Pak. Saya lupa. Di Indonesia tiada visa turis ya. Jadi begini, Pak. Untuk jemaah umroh ini, rata-rata akan diberikan, kalau menggunakan visa umroh itu gelang warna merah ya, Pak. Jadi gelang warna merah itu bisa langsung masuk ke masjid anytime ya. Tetapi untuk kita sekarang yang kita masuk ke dalam masjid ini, anytime tiada masalah untuk Masjid Nabawi. Kecuali untuk Raudah, ziarah makam Rasulullah, itu saja yang perlu diambil permit. Oke. Ya. Mau itikaf, kondisi di masjid, tiada masalah. Kondisi di masjid juga normal ya, Pak ya? Nggak perlu ada jarak ya? Ya, alhamdulillah kondisi di masjid itu normal, bisa itikaf, tiada jarak saf, itu ada tazkirah, ceramah seperti biasa semua sudah ada. Oke. Toko-toko bagaimana, Pak, di Madinah, Pak?
Masya Allah Pak, di Madinah ini Pak 80% hotelnya tutup, tokonya saya rasa 90% tutup Pak. Wah, sepi lah Pak. Tapi Pak, kalau kata saya bisa kongsi video, Masya Allah sedih Pak. Jalan-jalan yang busy itu kosong Pak dengan jemaah. Tiada jemaah. Oh. Terus langganan kita makan itu Pak, restoran Yaman itu buka enggak Pak? Nasi mandi Restoran apa Yaman itu? itu Pak. Buka, Yaman. itu buka. Itu buka. Nasi mandi Yaman biasa kita makan itu Pak. Buka ya? Itu pasti Pak, kalau tak buka bagaimana? Itu pasti kena buka. Kalau tak buka pun kita kena ketuk pintunya suruh buka Pak. Itu di Oke. Kubri Khalid, di Kubri Khalid buka, satu lagi di mana? Syariq Kurban membuka, Syariq Kurban cantik Ya, ya Pak ya, sekarang. ya. Ya, Syariq Kurban Ya, pun ya, buka, ya. semua buka. Mall buka, An-Nur Mall buka, mau Oh, naik jadi bas. untuk penduduk lokal buka semua ya, Pak ya. Restoran maupun mall untuk penduduk lokal buka ya, normal Ya, ya. kita bisa masuk Pak. Kita jemaah juga bisa masuk. Tadi tiada masalah. Terus di Madinah sempat ziarah, Pak. Boleh ziarah, Pak. Alhamdulillah bisa ziarah, bisa masuk ke Quba, bisa masuk ke Attic Orang Well. umroh juga boleh, Pak. Orang visa umroh juga boleh. Bisa Pak, bisa. Tiada masalah Pak. Oke. Terus saya lihat di Facebook Bapak, itu Bapak sempat ke Madain Saleh ya, Pak ya? Oh iya, Gimana ceritanya, Pak? Permitnya bagaimana? Permitnya ke Madain Saleh itu? Tasrehnya? ternyata Pak, saya ke Madain Saleh ini saya drive sendiri Pak. Saya memandu Iya, sendiri iya, Pak. iya. Oke, saya memandu Wow. sendiri. Ya, IO yang jadi guide dan driver. ya, saya mau rasa Pak kenikmatan journey ya. Apa orang kata seperti apa? Berjalan-jalan di Saudi Arabia ya. Jadi saya pergi sendiri. Alhamdulillah ya, apabila sampai ke Ula itu sekitar, walaupun naik GMC ya Pak, sekitar 3 jam lebih, hampir 4 jam Pak baru sampai. Kemudian kita harus bayar ya, di Al-Ula nanti kita akan bayar 95 rial untuk kita masuk ke Hegra Place. Hegra Place. So kita masuk ke Hegra Place itu dibawa menggunakan bas Eco. Dia akan bawa masuk lawatan, ada tour guide and everything Pak. Iya, ya, saya pernah ke sana. Jadi couple years ago, I went to Al-Ula also. Itu drive juga. Teman saya bukan saya yang drive. Ada teman yang drive. Jadi saya bertiga. Ada orang Mesir, saya sama istri saya. Ya bagus. Itu mirip Petra di Jordan, Pak. Mirip. Betul. Tetapi sekarang ni saya sudah tanya sama orang yang sudah pernah pergi ke Ula. Kondisinya berubah Pak. Kita tidak bisa masuk ke kereta itu, tidak bisa masuk ke dalam tanah-tanah itu lagi. Dia ada jalan ya, jalan yang khusus gitu. Oke. Itu pakai special permit nggak Pak ke Al-Ula Pak? Tidak ada permit Pak. Oke. Nggak ada ya, border juga? Border ada. Tapi macam biasa, border masuk Mekah ada, border mau keluar ke Madain Saleh pun ada, semua ada border. Cuma untuk persendirian dia cek ya, untuk bas apa semua dia tidak cek. Oke. Terus kemudian Bapak kemarin pergi ke Mekah. Kondisi di tempat mikot bagaimana Pak? Kondisi di tempat mikot, alhamdulillah bisa turun di Bir Ali ya, Zulhulaifah kita bisa turun. Dan kita bisa ramai apa sepi Pak? Sepi Pak, tiada bas di situ Pak. Oke. Saya rasa di situ saat yang kita turun itu hanya ada satu bas kita saja. Satu bas kita saja, yang lain semua menggunakan GMC begitu saja. Private car ya? Ya, private car gitu. Untuk train highway speed itu jalan nggak Pak sekarang Pak? Jalan Pak. Madinah. Dia begini Pak, untuk highway speed train tu alhamdulillah sekarang dia sambung langsung ke Terminal 1 Pak. Jadi kalau kata jemaah itu turun di Terminal 1 pun bisa langsung naik ni high speed train ke Mekah Madinah ya. Kalau kata kita daripada Madinah mau balik ke Mekah pun ada highway speed train tu. Harganya sekitar 170 rial. Sudah daily operated ya Pak ya? Ya, daily operated. Oke. Tidak ada masalah. Ya. Kemudian perjalanan ke Mekah
lancar, nggak di border juga nggak ada pertanyaan di border, Pak? Ya, Mau masuk Mekah? rata-rata perjalanannya lancar, tetapi untuk wadi ya, iaitu perhentian itu banyak yang sudah tutup. Jadi kita berhenti di Sasko ya. Sasko itu lebih bagus dan masjidnya pun Oke, bagus ya. oke. Suraunya bagus. Jadi kita berhenti di Sasko sebab banyak perhentian-perhentian sekarang sudah ditutup, Pak. Oke. Ya. Enggak, saya concern ke tempat pemeriksaan, Pak. Tempat pemeriksaan sebelum masuk Mekah itu apa namanya? Itu Itu border enggak, itu ya. ya border Itu enggak ketat ya, Pak ya? tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Oke. Kemudian sebelum berangkat Bapak sudah punya jadwal umrohnya, Pak? Sebelum berangkat ke Mekah sudah apply untuk timing for umrah? Oke, kalau kita menggunakan turis visa ataupun business visa, kita harus apply 2 days before lah. Okay, 2 days Oke. before. Dan kalau kita menggunakan visa umrah, tidak ada masalah, Pak. Karena gelang tadi ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, oke. Jadi dengan gelang nggak ada masalah. Betul. Bapak, pelaksanaan umroh bagaimana, Pak? Bisa diceritakan bedanya dengan yang sebelumnya, Pak? Oke, begini ya. Kalau saya sekarang saya menggunakan business visa ya. Saya lebih cenderung ceritanya itu ke business visa ya. Oke, saya tidak tahu pelaksanaan untuk umrah visa. Untuk business visa ni ya, sama saja. Saya lihat untuk visa-visa ini sama saja pelaksanaannya, cumanya perbedaannya adalah bagaimana kita mau ambil permit itu. Sama ada muasasah yang ambil ataupun kita sendiri yang ambil, begitu. Jadi kita setting daripada Madinah itu berangkat jam 11 pagi sampai di Makkah itu 6 petang. Jadi kita letak gap untuk umrah itu adalah 3 jam, iaitu pada pukul 9 malam ya. Jadi untuk setiap kali umrah itu dibenarkan buat selama 2 jam. 9 sampai pukul 11, kemudian pukul 11 slot seterusnya sampailah pagi, sampai seterusnya begitu. Jadi kita masuk daftar check-in ke hotel, everything. Kita datang makan dulu, after isyak makan apa semua. Langsung kita berangkat masuk ke Masjidil Haram. Apabila masuk di Masjidil Haram itu, mereka akan lihat di phone-nya itu, ni permit itu. Okay, ada permit, mereka berikan masuk. Langsung kita akan menuju ke mataf, iaitu di tempat tawaf di bawah sekali. Kita menuju di situ, kita tawaf, sampai habis kita bisa solat di belakang makam Ibrahim ataupun di depan pintu dia ada kawasan khusus ya untuk solat itu. Kemudian kita langsung pergi ke sa'i. Habis sa'i Pak, langsung kita boleh pulang. Itu saja. Tiada masalah. Bapak nggak perlu mutawif waktu itu, Pak? Rata-rata yang datang ini semuanya hebat-hebat, Pak. Yang ada ustaz apa semua kan. Jadi Enggak, mereka maksud itu saya, sendiri pun sudah bisa. In case atau ada travel yang bawa travel dari Malaysia atau dari negara lain, apakah mereka juga menggunakan jasa Okey, tawif? itu yang dibahas ya Pak. Itu yang dibahas. Itu rencam itu valid ataupun tidak, ataupun ustaz di Makkah, Madinah ini harus ataupun tidak begitu. Kerana Pak, untuk dapatkan slot yang sama itu susah Pak bagi saya. Sekarang itu senang sebab tiada jemaah. Kalau kita lihat ya Pak ya, saya hari ini Pak, hari Jumaat ini, 1 hari tidak bisa ke masjid Pak. Slot penuh Slotnya Pak. full? Ya, Oh, kita mau apply Pak, slotnya full Pak. Untuk 29 hari bulan ini, full semua. Jadi begitu Pak. Kalau kita lihat, sekarang ini jemaah itu tiada di sana, di sini. Kalau kita jemaah Indonesia masuk, Egypt masuk, Turki masuk, Pakistan, Bangladesh semua masuk, India, saya rasa Pak untuk dapatkan slot itu kalau agak susah untuk ustaz-ustaz itu Pak. Jadi kita harus prepare Pak, harus prepare betul-betul bagaimana kita mau selesaikan masalah ini untuk dibolehkan ustaz itu masuk ke Raudah, masuk ke umrah begitu. Untuk rencam. Jadi hari ini hari Jumat, Pak Idham tidak dapat slot sama sekali ke Masjidil Haram. Ya, 5 waktu tidak dapat Pak. Terus nanti Jumatan di mana Pak? Apa Jumatan sendiri di hotel? Jumatan di surau di bawah di Safwa ataupun di apa?
Di kawasan ini, kawasan dataran masjid. Jadi rencananya Jumatannya di musola di hotel-hotel ya Pak ya? Musola di hotel ataupun di pekarangan lapangan dataran masjid, Pak. Oh, di halaman masjid boleh, Ya bisa, makmum, di luar bisa. tapi tidak bisa Ya, lihat Ka'bah gitu ya Pak ya? betul, betul. Masuk masjid Oke, tidak bisa. oke. Besok bisa Hmm. kira-kira Pak? Besok alhamdulillah saya sudah daftar untuk 5 waktu besok. Oke, alhamdulillah. Ya. Kalau berarti kalau di Madinah sholat 5 waktu slotnya banyak Pak ya? Bukan slotnya banyak, Pak. Tiada slot, Pak. Bisa masuk kapan pun. Oh, di Madinah bisa masuk kapanpun kecuali ke Raudhah atau Ya, makam Rasulullah. Raudah dan juga makam Rasulullah. Kalau di Masjidil Haram harus pakai tawakalna, minta permit Ya, untuk masuk masjid. ya permit itu tasrih lah, Pak ya. Tasrih itu harus ada. Ya. Ya. Oke. Ini sampai hari ke-7 ya Pak ya. Hari ini hari ke-7 semuanya sehat Pak. Nggak ada yang kena case Pak. Alhamdulillah, Pak, semuanya rata-rata kondisi alhamdulillah bagus, sihat, dan saya lihat di hotel, di masjid pun ramai yang mengikuti SOP, Pak. Jadi pakai mask apa semua itu. Alhamdulillah. Saya ingin tahu ceritanya Pak. Jika Mhm. seorang jamaah kena case di sana itu bagaimana penanganannya Pak? Okey, Pernah dengar untuk nggak Pak? Atau ada teman yang ada case? belum ada ya. Alhamdulillah, Pak ya. Untuk pengetahuan Bapak ya, sepanjang Saudi Arabia ini membenarkan negara-negara masuk ya, belum ada kes positif lagi di COVID untuk jemaah. Belum ada lagi. Oh, Ya, alhamdulillah. daripada haji sampai sekarang belum ada lagi positif untuk rakyat luar masuk jemaah sebagai jemaah umrah, belum ada. Jadi Oke. tetapi visa umrah, visa turis ataupun bisnes visa, kita harus purchase insurans ya. Insurans itu sudah ada di dalam visa itu ya. Jadi kadar cover untuk insurans itu adalah 450 rial sehari. Kemudian dia cover untuk totalnya 650,000 coveragenya. Dan juga dia cover untuk Itu berapa biaya insurannya Pak? Preminya berapa? Premium itu sudah masuk di dalam visa lebih kurang 200 lebih, Pak, rial. oke. Kalau Ya, visa bisnis yang Bapak punya ini dikasih free ya Pak? Apa harus bayar? harus bayar. Bukan, Semuanya visanya Bapak ini bayar apa free? bayar, Pak. Visa ini muasasah yang bayarkan sama saya. Jadi untuk kalau visa bisnis ini harus dibayar sekarang. Berapa price-nya Pak? Visa untuk 1 tahun itu? Untuk 1 tahun itu sekitar 3.000 rial, Pak. Wih, mahal banget ya Pak ya? Iya. Saya pernah punya, sampai sekarang masih valid mungkin. Saya Hmm. punya visa, mungkin sudah expired ya, karena 2 tahun Hmm. Pak. Hmm. Visa bisnis 2 tahun, multiple entry ke Saudi. Waktu itu saya Hmm. bayar more than 5,000 US dollar. Masya Allah, murah mahalnya. Tapi nggak guna Pak, saya baru pakai sekali, sudah pandemi. Iya. Terus Nanti bisa plannya masuk bagaimana Pak? dalam, ya apa? Rencananya sisa beberapa hari di Mekah, apa rencana Bapak? Untuk ziarah Mekah, apakah diizinkan ke Arafah, ke Mina, begitu? Ya bisa. Untuk Arafah, Mina semua diizinkan dan macam Apakah itu kita pakai sudah aplikasi Pak? Pakai tidak app tidak juga? ada. Tidak ada. Jadi app itu Untuk hanya khusus ke masjid? ya hanya khusus ke masjid dan juga untuk umroh saja. Dia tulis di Oke, situ untuk Grand Mosque dan juga untuk umroh. Itu saja. oke. Ya, Jadi ziarah insya Allah tidak jadi problem ya Pak ya, bisa. ya tidak jadi problem. Mau pergi ke Taif bisa, mau pergi ke Jeddah bisa, tidak masalah. Sekarang kondisi Masjidil Haram, sekitar Masjidil Haram bagaimana? Hotel-hotel apakah sudah aktif semua Pak? Hotel 5 star kebanyakannya aktif ya.
Untuk 3 star and below banyaknya tutup, Pak. Oh, oke, oke. Ya. Toko-toko bagaimana, Pak? Toko-toko Toko restoran. seperti saya cakap, kalau kata di Mekah ini 70% close, Pak. Wow. Ya, Berarti untuk restoran Abraj, Pullman itu jam-jam tower itu sepi lah, Pak. sepi, Pak. Tidak seperti lalu Safwah juga sepi di Abraj Tower juga sepi. Hmm, hmm. Oke, Tapi oke, oke. sekarang ini kalau Jumaat, Sabtu pasti full semua hotel. Orang lokal datang. Local, yes. Daripada GLC ya, GCC, negara GCC dan juga local full semua. Oh, orang-orang Teluk ya, Pak ya? Orang Ya, betul, Bahrain, Pak. orang Qatar. Oh, Qatar nggak bisa ya Ya. mesti ya? Qatar bisa, Orang Pak. Emirat. Oh, Qatar Qatar sudah sudah bisa, nggak Pak. di-ban ya? Ya, Dulu kan sudah bisa. di-ban. Oh, Sekarang oke. pesawatnya semua sudah bisa, Pak. Oh, oke. Alhamdulillah. Eh, rencananya Pak, Bapak pulang tanggal 2 ya, Pak ya? Tidak, Pak. Grup ini pulang tanggal 2 akan nyampe 3. Pukul 3 Oke. pagi lah. Pukul 3 pagi pesawatnya. Bapak rencana ada stay di Jeddah apa enggak? Okey, untuk program kita begini ya, Pak ya. Kita besok kita akan bertemu sama Eco Group ya untuk lihat Fairmont dan juga Swiss Hotel Makam. Kita lunch di Fairmont. Kemudian untuk 31 hari bulan 30 hari bulan kita bersama Le Méridien Group. Kita akan lihat Hotel Le Méridien dan juga lunch di situ. Untuk 1 November kita ke Jeddah ya. 31 Oktober kita sudah ke Jeddah. Kita duduk di sana dua malam ya di Jeddah. Itu kita akan bertemu sama muasasah, akan ada sedikit perbincangan sama muasasah. Langsung besoknya kita akan ada city tour Jeddah, langsung kita pulang, Pak. Kerana pesawatnya pukul 3 pagi pada 3 hari bulan November gitu. Tetapi saya akan stay sampai 13, Pak, kerana 3 November ini karyawan saya, staf saya datang dan juga saya punya jemaah datang pada 3 November. Jadi saya akan stay sampai 13 November gitu. Jamaah Bapak nanti rencananya datang pakai visa apa, Pak? Visa turis, Pak. Wow, visa turis ya. Berapa biayanya? Oh, Mas. Visa turis ini harganya 563 rial. Termasuk 500. insurans ya. Oh. Kalau kita visa umroh 700. Hampir sama dengan visa umroh. Lebih mahal visa umroh. Ya, visa umroh itu 763 ya. Iya, iya. Ya. Gampang tak, Pak, apply visa turis di Malaysia, Pak? 24 hours, Pak. Terus dapat online semua. Masya Allah. Ya, Nanti Bapak harus begitu. tunjukkan ke saya, Pak. Next time. Tunjukkan saya how to apply visa umroh. Visa turis. Bisa, Pak. Tidak masalah, Pak. Tapi tidak bisa untuk orang Indonesia ya, Pak ya? Iya, tapi itu yang bisa kita berangkatkan sekarang. Rakyat Malaysia, Singapura, Brunei, itu bisa. Ya, ya. Kemudian nanti tiba sebelum terbang balik ke KL, Bapak harus tes PCR dulu. Yes, tes PCR 72 hours. Dan untuk kerajaan Malaysia kita harus lengkapkan borang kuarantin kendiri, iaitu kuarantin di rumah. Kita tidak perlu kuarantin di hotel, Pak. Berapa lama kuarantinnya, Pak? 7 hari, Pak. Tapi di rumah? Ya, kalau tapi kita harus lengkapkan borang itu 7 hari sebelum pulang. Begitu. Borang itu apa, Pak? Borang itu booking form, Pak. Oh, booking form yang declare Bapak akan kuarantin di rumah mulai tanggal sekian sampai. Betul. Harus kalau Bapak pergi, kalau misalnya Bapak ke office gitu, ketahuan, Pak? Ketahuan, Pak, ada gelangnya semua. Ah, gelang? Gelang. Ya, kita diberi gelang khusus pink ya. Warnanya pun pink. Kemudian orang jadi orang yang pakai gelang pink itu artinya orang yang lagi karantin. Ya, orang yang pakai gelang pink itu tidak semestinya dia ini positif COVID ya. Sama ada dia ini travel balik daripada luar negara. Dan dia ini sekarang di karantina di rumah. Lah kalau gelangnya ditutup jaket gitu? Itu masalahnya, Pak.
Ya, apabila terlihat saja oleh rakyat-rakyat di Malaysia itu pasti dimarah terus Pak, suruh pulang. Oh, oke. Ya, Berapa banyak jemaah rencananya datang tanggal 3 November, Pak? 41 Pak. Masya Allah. Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah bisnisnya Alhamdulillah jalan. kita buka booking ya. Itu saya punya series sama Malaysia Airlines itu startingnya itu 25 November ya. Baru starting series Malaysia Airlines untuk jemaah Global Travel. Jadi saya cuba buka Pak. 3 November saya cakap okey kita mau cubalah test bawa jemaah. Terus penuh Pak. Cepat betul. Masya Allah. Jemaah ini. Berarti nanti 41 orang itu bisa dalam satu bis ya, karena visa turis ya Pak ya? Ya Pak, betul. Tiada masalah. Ya, itu cost-nya bisa lebih murah. Berapa Bapak jual package-nya di Malaysia Pak? Dengan visa turis? Sekarang visa turis ya, harganya sekitar 6.490 untuk BB ya, breakfast only di Safwa. Kalau kita full board itu sekitar 6.990 gitu. Oh, itu BB? Itu BB di Mekah. Kalau di Madinah full board. Kalau untuk full board, ya full board langsung 6.990. Itu Tambahan hotelnya berapa star? Dargufron Pak. Dargufron di Mekah. Di Madinah itu mungkin Zoar gitu. Sebab hotel di Madinah banyak yang tidak buka ya Pak ya. Jadi di Madinah bintang 3 atau bintang 4, di Mekahnya ya, bintang 5. Berapa lama package-nya? 12 hari 10 malam Pak. Oh, 12 day. Ya. Baik. Itu satu bilik berapa orang yang 6.900? Itu 4 orang Pak. Kalau yang double Pak? Double sekitar 7.400 lebih Pak. 7.690. Itu kira-kira ada peningkatan harga nggak dibandingkan before Pak? Last year? Tidak Pak. Tidak ada peningkatan harga. Jadi same Pak. price? Same price? Ya. Tapi kita buat without PCR ya. Kalau kita jemaah itu harus berangkat ada PCR, pulang harus ada PCR, itu tanggungan sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya ini pakai visa umroh, berarti harus ada naik sekitar 200 real ya Pak ya? Tidak Pak. Kalau kita pakai visa umroh, naiknya sekitar 500 rial Pak. Oh, oke. Kerana apa saya cakap begitu Pak? Bas di dalam sistem adalah 5.335 rial. Berarti kalau pakai visa umroh, dibandingkan before, ada kenaikan berapa ringgit Pak? Sekitar 600 ringgit Pak. 600 ringgit, berarti naiknya sekitar 7-8% ya Pak ya? 10% lah. 10% ya naiknya ya. Oke. Ya. PCR di Malaysia berapa Pak? 180 ringgit Pak. Kalau di Saudi? Saudi 100 yang paling murah, dia ada banyak kategori ya Pak ya. Mengikut bagaimana kita deal sama klinik ataupun hospital di sana. Ada yang daripada 91 rial, ada yang 105 rial, 150 rial, 200 rial pun ada. Ikut bagaimana kita mau deal. Oke. Tapi semuanya registered ya Pak ya? Ya. Oke. Kapan Indonesia akan start berangkat Pak? Ini masalahnya Pak. Jadi sampai sekarang masih belum ada keputusan, masih meeting high level. Yang problem itu karena kita refuse untuk karantin jika pakai Sinovac gitu loh Pak. Yang kedua kita juga bukan refuse, kita masih nego kalau Sinovac itu diizinkan tanpa karantin gitu. Kira-kira demikian. Gitu. Kalau kita bedanya 1 hari sebelum berangkat kita harus karantin di Indonesia. Untuk after umrah kita harus karantin 5 days in hotel, bukan di rumah. Bukan di rumah. Itu bedanya. Ternyata harganya akan meningkat lagi lah. Ya. Iya. Kalau harganya pasti naik karena ada karantin macam-macam lah Pak. Ada insurance gitu. Ya.
Oke Pak Idam, thank Baik you Pak, for meeting today. insyaAllah Pak. Semoga Bapak dan jamaah seluruh travel yang berada di Tanah Suci semuanya diberikan kelancaran hingga pulang nanti ke tanah air. Baik Pak. Terima kasih Pak Idam ya. Demikian pemirsa bincang-bincang kami dengan Datuk Haji Muhammad Idam, CEO Global Travel yang membagikan pengalamannya. Beliau berangkat dengan menggunakan visa bisnis, ya. Ya. Dan di Malaysia ada option lagi dengan visa turis. Di Indonesia nggak bisa, selain visa umroh. Nah, semoga di perbincangan kita berikutnya kita bisa diskusi lagi pengalaman beliau jika nanti membawa visa jamaah dengan visa umroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Andi. Semoga sihat ya, insyaAllah. Amin, Assalamualaikum. amin, amin Pak. Salam.